Jadi mari kita pelajari karakter Allah agar kita mengenal Allah lebih dekat, lebih baik, bahwa Allah itu Al-Wakil. Al-Wakil itu artinya yang mewakili. Nah, saya mencoba membuat judul yang menjadi inti daripada Al-Wakil itu apa. Kalau kita mengenal Allah sebagai Al-Wakil, maka kita memahami bahwa kita ini punya program, lalu Allah lah yang menjadi pelaksananya yang sejati. Jadi kita punya program, kita menyusun aktivitas apa yang bisa kita lakukan, terus kita melakukan kegiatan yang minim seperlunya, kemudian proses berikutnya itu Allah yang melaksanakannya sampai target dari program itu tercapai. Jadi kewajiban kita adalah menyusun program berdasarkan tujuan. Tentu tujuan yang paling pas untuk kita orang beriman adalah apapun yang kita lakukan tujuannya adalah mencari ridho Allah. Lalu secara teknis kita bisa melakukan kegiatan apa saja, termasuk ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itulah adalah ibadah yang sifatnya ritual, dan juga ibadah yang lain termasuk muamalah, ibadah yang sifatnya untuk pergaulan, seperti perdagangan dan sebagainya, atau kegiatan kita untuk menjaga kesehatan kita. Semua kegiatan kita itu kita tujukan untuk mencari ridha Allah. Kalau semua itu ditujukan untuk mencari ridha Allah, maka itu bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Ya. Tapi secara umum, secara lahiriah, kita mengatakan bahwa cita-cita atau target yang kita inginkan itu pada umumnya ditujukan untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kebahagiaan. Ya, mempertahankan hidup dulu, karena tanpa hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terus dalam rangka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terus kita melakukan kegiatan itu sangat minim, lalu kegiatan itu dilanjutkan oleh Allah proses berikutnya. Dengan demikian, maka dalam melaksanakan proses itu Allah berperan sebagai penjamin atau wakil kita. Ini keren kan? Kita makhluk mengangkat Allah sebagai wakil. Itu kan keren atau kurang ajar itu? Memang harus begitu, ya. Memang harus begitu. Karena keterbatasan kita, maka kita mewakilkan Allah untuk melakukan yang berikutnya, the rest. Ya. Kita melakukan apa yang menjadi sebab, nanti akibatnya itu Allah yang mengurusinya. Kita tidak mungkin melakukan akibat. Itu makanya saya tadi mengatakan memang harus kita mewakilkan Allah, karena kita hanya bisa melakukan sebab, nanti akibatnya itu Allah yang melakukan. Jadi wakil itu kira-kira begini, Allah menyandang sifat al-wakil dalam arti bahwa Allah mewakili segala urusan hambanya untuk memperoleh segala kebutuhan mereka, baik untuk keselamatan maupun untuk kebahagiaan mereka. Lalu, karena banyak para hamba tidak menyadari akan terwakilnya mereka oleh Allah. Ya. Ini slide berikutnya. Karena banyak hamba yang tidak menyadari akan keterwakilan mereka oleh Allah, mereka tidak pernah menyatakan rasa terima kasih kepada Allah. Bahkan karena banyak di antara mereka tidak menyadari akan keterwakilan tersebut, mereka tidak merasa perlu mewakilkan urusan mereka kepada Allah. Jadi kenapa banyak orang tidak mewakilkan proses berikutnya kepada Allah? Karena mereka tidak ngeh bahwa sebenarnya yang melakukan berikutnya itu adalah Allah. Nah, menunjuk Allah sebagai wakil itu bahasa Arabnya tawakal. Jadi kalau kita bertawakal,
itu seringkali kita menerjemahkannya kan berserah diri atau menyerahkan kepada Allah. Saya sekarang memakai ungkapan yang berbeda, tapi maksudnya sama. Jadi kalau kita bertawakal, itu sebenarnya kita sedang menunjuk atau mengangkat Allah sebagai wakil kita. Oleh karena itu, Allah yang mewakili kita itu disebut Al-Wakil. Namanya saja Al-Wakil. Nah, orang yang tidak menyadari bahwa mereka itu diwakili oleh Allah, dalam proses berikutnya, mereka menjadi sombong. Mereka merasa bahwa semua keberhasilan yang telah mereka peroleh seolah-olah karena peran mereka sendiri, karena kekuatan mereka sendiri, atau karena kehebatan mereka sendiri. Mereka baru merasakan ketidakberdayaannya pada saat mereka dalam keadaan terpuruk dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubahnya. Jadi kalau keadaan sudah terjadi dan mereka tidak bisa mengubah, baru mereka merasa bahwa aku tidak punya daya. Oleh karena itu, kita membahas ini agar mulai pada saat dini, ya paling tidak mulai saat ini, kita menjadi menyadari betul bahwa segala bentuk kenikmatan yang kita alami sekarang adalah hasil peran Allah semata. Kita tidak punya peran apa-apa. Kalaupun kita merasa punya peran kita sangat kecil. Kita mengakui bahwa tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi kalau kita mengatakan la haula wa la quwwata illa billah, kita tuh nggak punya daya, nggak punya cara-cara, taktik, atau tidak punya kekuatan untuk melaksanakan apa-apa. Semuanya itu di tangan Allah. Misalnya, makan, yang makan aku, pakai tanganku mengambil makanan dari meja, piring di atas meja, dan saya memasukkan ke mulut, seolah-olah itu perbuatan saya. Padahal tanpa kekuatan Allah yang diberikan kepada kita pada otot kita, dan tanpa syaraf yang mengendalikan tangan kita, itu kita nggak bisa itu memasukkan makanan atau mengambil makanan dari piring dan memasukkannya ke dalam mulut. Tidak bisa. Jadi memang betul-betul tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita. La haula wa la quwwata illa billah. Sebagai gambaran betapa besar peran Allah dalam urusan kita. Kita ambil satu contoh. Ketika kita ingin makan nasi untuk mempertahankan hidup, tentu kita butuh beras. Beras tentu untuk mendapatkan beras tentu kita butuh padi. Padi kita butuh tanaman. Nah, supaya kita bisa makan nasi, kita cukup memilih benih yang bagus dan menanamnya di sawah sambil mengairinya. Jadi memilih benih, kita tanam di tanah, di sawah, kemudian kita airi. Proses berikutnya apa? Proses berikutnya itu mulai dari tumbuhnya batang sampai keluarnya daun, sampai dengan berbuahnya keluar padi-padian yang jumlahnya banyak, itu semua dilaksanakan oleh Allah. Kita tidak bisa melaksanakan apa-apa. Kita paling hanya melihat saja. Kemarin masih sekian senti, oh hari ini sudah tambah dan sebagainya. Ya. Jadi yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Allah mempertanyakan ini agar kita tuh menyadari di surat Al-Waqi'ah. Afara'aitum ma tahruthun? Apakah kamu tahu tentang apa yang kamu tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkannya? Menumbuhkan itu berarti grow, membuat dari biji menjadi tunas, kemudian menjadi besar. Itu zara'ah atau menumbuhkan atau grow. Atau kamikah yang menumbuhkannya? Tentu jawabannya adalah Allah yang menumbuhkannya. Misalnya lagi, ketika kita ingin memperoleh keuntungan dari perdagangan, kita cukup menyiapkan barangnya, mengemasnya, dan sebagainya, kemudian menawarkannya atau mempromosikannya. Setelah itu apa? Kita nunggu sampai barang itu laku. Siapa
Ya, siapa yang menggerakkan hati calon pembeli supaya membeli barang kita? Siapa yang menanamkan di hati calon pembeli untuk menyukai barang kita? Itu Allah. Jadi Allah lah yang menggerakkan hati calon pembeli dan mendorongnya untuk membayar. Membayarnya itu sambil memberi keuntungan kepada kita. Jadi bagaimanapun baik cara kita menyiapkan dan menyuguhkan dagangan, kalau Allah tidak menggerakkan hati pembeli, maka pembeli tidak akan datang. Allah tidak memberi situasi yang kondusif, seperti merebaknya wabah COVID-19 ini. Dagangan kita tidak akan laku. Kita telah menyaksikan sendiri dengan merebaknya pandemik ini. Banyak perusahaan yang jatuh bangkrut dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal ketika mereka melakukan bisnis itu, mereka kaji sebelumnya, pasarnya bagaimana, produknya bagaimana yang sesuai dengan demand dan sebagainya. Dengan teori pemasaran yang bagus. Tapi ternyata tidak laku. Karena yang membuat situasi yang kondusif atau tidak itu Allah. Coba kita bandingkan mana yang lebih banyak antara pekerjaan yang kita lakukan dan yang Allah lakukan. Tadi misalnya menanam padi. Yang kita lakukan itu seberapa banyak dan seberapa banyak yang dilakukan oleh Allah. Itu jauh lebih banyak yang dilakukan oleh Allah daripada yang kita lakukan. Bahkan kegiatan kita sendiri itu yang kita lakukan itu ciptaan Allah. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu ya bisa berupa barang, bisa berupa peristiwa, bisa berupa kejadian. Oleh karena itu, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Maka dia adalah wakil atas segala sesuatu. Wakil atas segala sesuatu. Ini diterjemahkan ini saya copy paste. Dia memelihara segala sesuatu. Memelihara semua ciptaan Allah itu. Cuma kalau kita mengartikan memelihara menjadi agak kabur bagaimana memeliharanya. Tapi kalau Allah mewakili hambanya untuk melaksanakan ciptaan-ciptaannya itu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hambanya itu. Nah, berdasarkan ayat tersebut, kita memahami bahwa Allah lah yang menciptakan semua benda dan semua kejadian. Karena tidak mungkin kita mempertahankan hidup dan memperoleh kebahagiaan tanpa benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang diciptakan oleh Allah. Maka itu berarti bahwa Allah adalah Al-Wakil yang maha mewakili atau maha pemelihara, dalam arti yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, termasuk manusia, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena semua benda dan peristiwa yang ada di langit dan di bumi diciptakan oleh Allah, maka otomatis semua itu milik Allah. Dan hanya Allah yang bisa dengan leluasa mengoperasikannya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maka selayaknya hanya Allah yang layak menjadi wakil, yang menjadi pelaksana, pengatur, dan penjamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dan hanya milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Cukup Allah menjadi wakil. Jadi menjadi wakil, apakah menjadi pemelihara atau penjamin dan sebagainya, itu semuanya adalah Allah yang punya hak itu. Di sisi lain, manusia tidak memiliki apa-apa dan tidak punya kemampuan untuk menciptakan apapun, termasuk kebaikan atau keburukan. Jadi saya tidak bisa membuat nasib saya baik. Nggak bisa. Yang bisa menciptakan nasib saya baik itu Allah. Saya tidak bisa membuat saya kaya. Yang buat itu Allah. Saya bisa berdagang, tapi belum tentu saya bisa menjadi kaya. Ada orang lain berdagang barang yang sederhana bisa menjadi kaya. Saya mau meniru, belum tentu bisa menjadi kaya. Jadi nasib seseorang, apa kaya atau miskin, sehat atau sakit, itu semuanya Allah dan kita sendiri tidak bisa mengaturnya. Bahkan kehidupan dan kematian itu yang mengatur hanya Allah.
Kita coba deh kalau kita renungkan, kenapa sih kita ini hidup? Apakah karena kita sehat? Enggak juga. Ada orang sehat meninggal, ada orang sakit, sakitnya bertahun-tahun sampai belasan tahun tapi nggak meninggal-meninggal. Jadi kita hidup bukan karena sehat, karena kehendak Allah. Oleh karena itu kita tidak bisa memiliki diri kita sendiri, dan kita tidak bisa mengatur nasib kita menjadi baik atau buruk. Kalau bisa, tentu semua orang kepengen nasibnya baik semua, tapi kan kita nggak bisa membuatnya. Oleh karena itu Rasulullah diajari oleh Allah untuk mengatakan begini, Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Katakan Muhammad, aku tidak memiliki diriku sendiri. Aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku sendiri dan tidak bisa pula menolak bahaya pada diri saya sendiri kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib itu termasuk masa depan. Kalau aku mengetahui masa depan misalnya termasuk yang gaib itu, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak ditimpa kemadharatan. Jadi kalau misalnya saya tahu bahwa kereta api yang akan saya tumpangi ini nanti akan kecelakaan dan banyak korban. Kalau saya tahu, saya tidak akan naik. Karena kita nggak tahu, ya kita naik, tenang saja. Soalnya memang yang mengatur hidup atau mati itu Allah. Jadi aku ini tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi, orang yang beriman tapi plus yang rendah hati. Orang yang beriman dan rendah hati tentu menyadari bahwa hanya Allah yang bisa menciptakan nasibnya. Sehingga mereka merasa perlu dan harus menyerahkan nasibnya, yang artinya bertawakal kepada Allah. Dan memang hanya orang yang beriman yang bisa bertawakal kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ini kata-kata Nabi Musa tapi benar, maka itu dikutip di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua nabi itu ajaran ketuhanannya sama. Yang berbeda itu hanya teknis bagaimana cara ritual beribadah. Tapi kalau secara keimanan, tauhid, akidah, semua sama. Nah, dalam hal bertawakal itu termasuk tataran akidah. Nabi Musa mengatakan syaratnya ada dua. Ya. Kalau kalian beriman kepada Allah, satu lagi, kalau kalian Islam, maka kalian bertawakal hanya kepada Allah. Jadi berarti orang yang bisa bertawakal hanyalah orang yang betul-betul beriman dan berislam. Beriman artinya meyakini kekuasaan Allah dan sebagainya. Berislam artinya mau tunduk, mau melaksanakan perintahnya. Itu berislam. Jadi orang mukmin setelah melakukan usaha yang optimal, lalu dia bertawakal atau mewakilkan urusan selanjutnya kepada Allah, yang dia yakini satu-satunya yang bisa mengatur segala sesuatu dari semua penjuru, dari timur maupun barat, utara maupun selatan, itu semuanya diatur oleh Allah. Maka dimanapun kita berada, kita mesti bertawakal. Allah menyebutkan dirinya Rabbul Masyriq wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah lah yang mengatur timur dan barat. Artinya segala penjuru itu diatur oleh Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu jadikanlah dia wakil. Jadikanlah dia wakil. Orang yang beriman dan rendah hati menyadari hal itu. Sedang orang yang sombong tidak menyadarinya. Karena mereka menganggap bahwa mereka sendirilah yang menciptakan nasibnya sendiri. Ketika seorang mukmin yang rendah hati memiliki cita-cita yang kuat yang ingin dia capai,
ia pasti menyerahkan kepada Allah untuk memutuskan seberapa dan sampai di mana hasil yang ia capai. Karena ia yakin bahwa pilihan Allah pasti lebih baik daripada pilihan dia sendiri. Jadi kalau kita sudah punya cita-cita, kita laksanakan. Kita laksanakan, yang kita lakukan hanya hal-hal yang menjadi sebab, dan seterusnya kita serahkan kepada Allah. Faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah membulatkan tekad, serahkan kepada Allah. Jadi cara memahami sudah punya tekad itu lalu tidak lalu terus ongkang-ongkang istirahat, bukan. Kalau namanya azam itu tekad yang bulat, tentu tekad yang bulat itu diimplementasikan dalam bentuk aktivitas. Kemudian dia tahu bahwa akibatnya itu Allah yang mengatur, lalu diserahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah suka kepada orang yang menunjuknya sebagai wakil. Jadi orang mukmin bertawakal karena ia menyadari bahwa kalau Allah menghendaki untuk menimpakan suatu keburukan kepadanya, tak ada siapapun yang bisa menyingkirkannya. Sebaliknya, kalau Allah menghendaki akan memberi kasih sayang atau rahmatnya kepada seseorang, maka tak ada yang bisa menghalang-halangi datangnya rahmat itu. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka jawabnya Allah. Hanya sampai di situ. Tapi kemudian Allah meyakinkan kita, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradana Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih." Katakan kepada mereka yang tidak mau bertawakal kepada Allah, apakah Tuhan yang kalian sembah kepada yang kalian sembah selain Allah itu kemudian bisa menghalang-halangi kalau Allah menghendaki saya celaka misalnya. Allah menghendaki saya celaka. Bisa nggak yang kamu anggap sebagai Tuhan itu menghalang-halanginya supaya tidak terjadi pada saya? Atau sebaliknya, kalau Allah menghendaki menyayangi saya, memberi rahmat kepada saya, au aradani birahmah, hal hunnaka mumsikatu rahmatih. Apakah mereka bisa menghalang-halangi rahmat Allah itu tidak sampai? Maka kalau Allah menghendaki akan memberi rizki, bahwa itu dicegah, dihalang-halangi, diganggu oleh siapapun, rizki itu akan tetap datang. Tapi kalau rizki tidak akan, Allah menghendaki rizki itu tidak datang, gak bisa dipaksa-paksa. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan, Allah cukup bagi saya sebagai pelindung, dan hanya kepada Allah lah orang-orang itu bertawakal. Lalu misalnya lagi, ketika kita ingin membangun persaudaraan di antara masyarakat, di antara anggota masyarakat, dengan latar belakang yang bermacam-macam. Jadi ada yang muslim, ada yang non-muslim, ada suku ini, suku itu, dan sebagainya. Orang mukmin menyadari bahwa hanya Allah yang bisa mengendalikan suasana hati masing-masing anggota masyarakat. Dan oleh karena itu, orang yang beriman, itu mereka mengikuti ajaran Allah untuk berendah hati. Mereka nurut kepada Allah untuk berperilaku santun dan tidak keras hatinya. Dan kalau ada masalah umum, mereka mau melibatkan masyarakat dalam bermusyawarah. Dan bahkan mereka melibatkan mereka untuk berdoa atau mendoakan kepada mereka. Tentu kalau kita berperilaku semacam itu, Allah nanti akan melunakkan hati mereka sehingga para anggota masyarakat akan bersikap ramah. Demikian pula Rasulullah SAW, dia dimusuhi beberapa tokoh yang takut tersaing. Tapi dengan rahmat Allah, pengikut Rasulullah itu makin hari makin banyak. Dikarenakan apa? Perilaku Rasulullah. Nah, perilaku itu kan usaha yang dilakukan oleh Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Karena kasih sayang Allah, kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Jadi Rasulullah itu karena lemah lembut, maka orang-orang suka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka.
wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan bersama. Nah, jadi kalau kita ingin orang lain itu baik pada kita, friendly pada kita, dan sebagainya, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita menginginkan orang lain itu lunak pada kita, tapi kalau kita tidak lunak pada mereka, bagaimana mereka akan lunak? Kalau kita tidak menyayangi mereka, bagaimana mereka akan menyayangi kita? Maka kita harus memulai dengan sikap-sikap yang baik. Ya. Lalu orang mukmin ketika mendapatkan gangguan dari orang-orang yang memusuhi Islam, ini ada yang gelisah, ya, bahwa ini kok banyak orang memusuhi Islam. Misalnya, apakah orang itu mempunyai kekuasaan, mereka memanfaatkan kekuasaannya itu untuk memusuhi Islam, atau orang-orang yang mempunyai kepentingan yang berseberangan dengan Islam. Misalnya kalau orang Islam itu tidak boleh minum minuman keras, lalu mereka mau bikin pabrik minuman keras, itu mereka kan berusaha memusuhi orang Islam. Mereka kepingin mengembangkan bisnis dengan riba, tapi orang Islam tidak mau memanfaatkan itu, maka bisnis mereka di bidang itu tidak tumbuh. Itu. Nah itu banyak orang-orang yang memusuhi Islam. Itu zaman kapanpun, bukan hanya zaman sekarang saja. Ya, zaman Nabi Muhammad sudah begitu, zaman generasi-generasi berikutnya ya begitu, bahkan zaman Fir'aun dulu juga begitu. Ya, jadi ketika orang-orang beriman itu mendapatkan gangguan dari musuh-musuh Islam, fenomena yang biasa terjadi pada zaman kapanpun, orang mukmin lebih memilih menyandarkan masalah itu kepada Allah dan mengandalkan pertolongannya kepada Allah. Jadi tidak meresponnya dengan maki-maki. Kalau ada orang memusuhi Islam, terus kita maki-maki, kita menjadi orang jahat. Orang maki-maki itu kan tidak baik. Orang maki-maki itu kan sombong dan kata-katanya juga buruk. Kenapa kejahatan orang lain membuat kita menjadi orang yang berperilaku buruk? Jangan sampai ada orang lain berperilaku buruk, lalu kita menjadi buruk pula perlakuan kita, perilaku kita. Jadi orang Islam itu tidak lalu dengan merespon dengan maki-maki, tapi serahkan kepada Allah sambil berperilaku santun dengan harapan bahwa Allah lah nanti yang menyadarkan mereka. Ya. Menghadapi hal semacam itu, orang mukmin merasa bersyukur telah memperoleh hidayah dari Allah, sambil prihatin dan berharap agar orang-orang yang memusuhi Islam itu kelak menyusul dalam memperoleh hidayah. Jadi bukan lalu terus dilaknat, dikutuk. Nggak usah, itu urusan Allah. Dan kita sudah membuktikan kok bahwa Islam itu dimusuhi itu sejak zaman dulu. Bahkan sejak zaman Nabi Nuh itu Islam selalu dimusuhi. Tapi kan Allah menghendaki Islam itu tetap jaya. Ayatnya yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan Islam atau ketundukan kepada Allah. Dalam hal ini diartikan cahaya. Cahayanya Allah itu ajarannya Allah. Tapi Allah tidak mau membiarkan itu padam. Allah menghendaki Islam atau cahayanya Allah itu menjadi makin sempurna, makin sempurna. Ya, kalau kita lihat Islam ini di Indonesia, dulu dan sekarang beda jauh. Dulu memakai jilbab itu takut, sehingga keluarga kiai pun juga pakaiannya, rambutnya dibuka dan sebagainya, itu biasa. Pakai baju ya baju kebaya, coba baju kebaya itu kan dadanya sebagian kelihatan itu. Tapi sekarang orang menjadi makin makin rapat. Kemudian kalau kita jalan-jalan keluar kota, terus pada waktunya sholat kita mampir ke masjid, itu para musafir itu pada mampir sholat. Itu tidak terjadi dulu. Dulu masjid sepi. Sekarang masjid di jalanan itu ramai, sehingga masjid-masjid di perjalanan itu sekarang bagus-bagus karena dibangun oleh para musafir. Ya, jadi kita serahkan saja kepada Allah, seperti firman Allah, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana
Kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah, tidak berserah diri kepada Allah, padahal Allah sudah memberi hidayah kepada kita. Wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna. Sungguh kami akan sabar atas gangguan-gangguan kalian. Jadi diganggu, sabar. Ya paling mereka ngomong-ngomong begitu, biarin aja. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah lah orang yang bertawakal itu menyerahkan urusannya. Misalnya lagi, ketika membuat perjanjian dengan orang lain, orang mukmin itu melakukan persyaratan yang diperlukan untuk kekuatan hukumnya. Jadi kekuatan hukumnya dibikin. Setelah itu serahkan kepada Allah. Apakah perjanjian itu betul-betul terlaksana atau tidak? Misalnya, ini contoh saya ambil dari cerita Nabi Yakub. Nabi Yakub dimintain oleh anak-anaknya untuk mengajak anak mereka terkecil Benyamin untuk ke Mesir membeli gandum, karena penguasa di Mesir, dalam hal ini Nabi Yusuf, tidak mau menjual kepada mereka kecuali mereka kalau membawa adik mereka, yaitu Benyamin. Rupa-rupanya Nabi Yusuf punya taktik untuk mempertemukan semua saudara. Nah, ketika kakak-kakak ini minta izin, Nabi Yakub minta perjanjian dulu. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum, dan seterusnya. Ya, saya artikan saja bahwa aku tidak akan melepaskan Benyamin sampai kalian membuat perjanjian atas nama Allah bahwa kalian akan membawanya pulang kembali kepada saya, kecuali kalau ada kejadian yang kalian memang tidak berdaya. Terus mereka bikin perjanjian, lalu Nabi Yakub mengatakan, Allahu ala ma naqul wakil. Allah lah yang mewakili apa yang kita ucapkan. Jadi bikin perjanjian, seterusnya aku wakilkan kepada Allah. Apakah ini terlaksana atau tidak? Dan yang terjadi kan Benyamin tidak bisa pulang karena ditahan oleh Nabi Yusuf. Rupanya Nabi Yakub memahami hal itu karena dia nabi, dia dapat wahyu. Dia pesan kepada anak-anaknya, kamu jangan masuk dari pintu gerbang yang sama. Jadi kamu pencar. Satu orang masuk pintu gerbang yang berbeda. Nanti ikuti saja itu, dan seterusnya serahkan kepada Allah. Nanti yang mengambil keputusan Allah. Aku bertawakal, aku berserah diri kepada Allah. Jadi bikin perjanjian, habis itu serahkan. Nah, rupa-rupanya anjuran Nabi Yakub ini sesuai dengan taktik yang diambil oleh Nabi Yusuf, bahwa ketika adiknya Benyamin itu masuk, maka disitulah Nabi Yusuf menyambutnya dan kemudian diberitahu bahwa dia adalah kakaknya. Selanjutnya, bahkan ketika kita menghadapi gangguan setan, kita orang mukmin akan menunjuk Allah sebagai wakil untuk menghalau setan itu. Jadi kita tidak menghadapi setan frontal kita sendiri, enggak. Kita serahkan kepada Allah, biar Allah nanti yang menghadapi setan. Kalau Allah yang menghadapi setan, tentu Allah lebih kuat. Dan Allah Maha mengetahui, kita tidak bisa melihat setan itu. Maka kita punya kelemahan. Dan Allah menyebutnya gini, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ini kata-kata Allah kepada iblis. Kamu tidak akan mampu mengganggu hambaku yang berserah diri. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Tuhanmu sebagai wakil. Jadi kalau kita menghadapi gangguan setan, kita serahkan kepada Allah. Maka kita cukup baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu artinya kita menyerahkan kepada Allah. Allah, aku mohon perlindungan kepadamu terhadap setan. Kita serahkan. Dan memang setan tidak akan mampu menggoda orang mukmin yang bertawakal kepada Allah, seperti firman Allah di An-Nahl ayat 99,
Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tidak ada kekuasaan atas setan, tidak ada kekuasaan yang dimiliki setan atas orang-orang yang beriman yang mau bertawakal. Jadi justru orang yang bertawakal itu kuat. Ya. Kalau orang tidak bertawakal tidak kuat, karena orang yang tidak bertawakal itu kan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kalau orang yang bertawakal mewakilkan pada Allah, dia mengandalkan kekuasaannya itu tidak pada diri sendiri tapi kepada Allah. Dirinya berbuat sesuatu tapi dia selanjutnya menyerahkan kepada Allah. Itu lebih powerful. Sungguh tidak merugi orang yang selalu menunjuk Allah sebagai wakil, karena dia tidak akan mengalami keputusasaan dan ketakutan dalam hidup. Allah berfirman, "Fa in tawallau faqul hasbiyallah." Ini Nabi Muhammad disuruh berdakwah. Kalau mereka tidak mau, katakan Allah cukup bagi saya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Aku berserah diri kepada Allah dan Dia adalah yang mengatur arasy yang agung. Dari semua alam raya ini, bukan hanya dunia, tapi alam raya ini semua dikuasai oleh Allah. Dan yang pada puncaknya adalah bahwa Allah menjanjikan surga bagi orang yang selalu menunjuknya sebagai wakil atau yang selalu bertawakal kepada Allah. Firman Allah, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan, sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Allah. Jadi ujung-ujungnya kalau kita mau bersabar dan bertawakal, maka insya Allah kita dijanjikan akan masuk surga. Saya kira demikian secara ringkas, bahwa Allah sebagai Al-Wakil itu mewakili segala urusan hambanya untuk memperoleh segala kebutuhan mereka. Allah menumbuhkan tanaman, menciptakan semua peristiwa, dan mengoperasikan semua miliknya. Sedangkan manusia tidak memiliki apa-apa. Bahkan nasib sendiri pun tidak dimilikinya. Hanya orang mukmin yang rendah hati yang bisa bertawakal sambil berusaha. Dan Allah menjanjikan surga bagi mukmin yang bertawakal. Demikian, semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan dan menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.